Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesita Muina, SPT MSI. Saya merupakan dosen program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di Prodi Peternakan, saya dipercayakan untuk membawakan mata kuliah Teknologi Hasil Ternak. Mata kuliah Teknologi Hasil Ternak ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5, yang mana pada mata kuliah ini juga dengan bobot SKS sebanyak 4. Pada mata kuliah ini juga di Teknologi Hasil Ternak ada beberapa sub CPMK yang menjadi bagian dalam proses pengajaran ataupun pembelajaran. Yang sub CPMK yang pertama mampu menjelaskan teknik pemotongan ternak dan pemanfaatannya. Sub CPMK yang kedua mampu menjelaskan hasil pemotongan ternak dan pemanfaatannya. Sub CPMK yang ketiga mampu menjelaskan metode pemesakan dan kualitas daging. Sub CPMK yang keempat mampu menjelaskan mikrobiologi daging. Sub CPMK yang kelima mampu menjelaskan pembekuan dan penyimpanan beku. Dan sub CPMK yang keenam mampu menjelaskan dan menganalisis kerusakan daging selama penyimpanan beku. Dan sub CPMK yang ketujuh mampu menjelaskan dan menganalisis parameter spesifik kualitas daging. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai teknologi hasil ternak yang mana memberikan dasar pengertian, pemahaman bagi mahasiswa untuk mendalami lebih lanjut kajian-kajian yang meliputi teknik pemotongan ternak, penyimpanan dan preservasi, pengolahan dan pengawetan, bahan pangan secara fisik, pengolahan dan pengawetan bahan pangan secara kimiawi, sehingga menghasilkan produk asal ternak yang aman dan sehat dan tentunya dengan pertimbangan nilai gizi yang baik. Sehingga produk yang dihasilkan menjadi peluang dalam melakukan prinsip wirausaha yang berkaitan dengan pangan asal ternak dan mampu bersaing baik skala lokal maupun nasional. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu tentunya kita melakukan perkuliahan secara tatap muka, tentunya ada diskusi dalam kelas, dan tentunya ada melakukan praktek. Dalam hal ini kita melakukan pengolahan bahan pangan atau pengawetan, dan tentunya ada penugasan baik secara terstruktur ataupun secara mandiri. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu untuk UAS persentasenya 20%, UTS 20%, kuis 10%, tugas terstruktur 20%, praktikum 20%, dan kehadiran 10%. Dan untuk bentuk pengajaran di kelas, mari kita saksikan pada video selanjutnya. Selamat siang buat semuanya. Siang, Bu. Jadi selamat pagi, selamat siang untuk semuanya. Siang, Bu. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan mulai perkuliahan, yaitu mata kuliah teknologi hasil ternak. Dan seperti biasanya untuk mengawali perkuliahan kita meminta perlindungan dari Tuhan agar apapun yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa berdoa. Silakan. Baik kita semua teman-teman, sebelum kita mulai berdoa dan kita melakukan di dalam doa, dan kita berdoa. Ya Tuhan, adalah kami yang berada dalam keadaan di surga. Terima kasih ya Bapak atas pernyataan-Mu. Dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami mulai perkuliahan kami, karena Bapak menuntut menyertai kami dari awal perkenalan kepada hari ini. Ini dilupakan permohonan kami dan Bapak Yesus Kristus kami dalam kebenaran di surga. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk doanya. Tuhan berkati. Baik, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan siang hari ini perlu saya sampaikan bahwa di pertemuan pertama kemarin Ibu sudah sempat menyampaikan terkait dengan sosialisasi visi misi universitas, fakultas, prodi, ya, dan bahkan juga Ibu sudah melakukan penyampaian terkait dengan rencana pembelajaran semester ini.
Dan tentunya kita sudah sempat menyepakati bersama aturan-aturan yang berlaku di mata kuliah teknologi hasil ternak ya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua. Nah di pertemuan kedua ini subjek PSK yang pertama, bagaimana kita punya kemampuan untuk menjelaskan teknik pemotongan ternak dan pemanfaatan. Ya, tentunya sebelum kita lanjut membahas terkait dengan materi, saya pengen tanya dulu ke teman-teman, kira-kira pandangan Anda terkait dengan teknik pemotongan ternak yang baik itu seperti apa? Apakah ada yang bersedia untuk memberikan jawaban sesuai pendapatnya? Silakan. Oke, baik, silakan Kasih untuk menyampaikan pendapatnya. Asli mempertimbangkan kesejahteraan hewan dalam artinya tidak diperlakukan secara kasar. Baik, terima kasih saudara Ferry. Mari kita berikan aplaus untuk baik, pandangan terkait dengan teknik pemotongan ternak yang baik itu seperti apa? Sebagaimana yang sudah dijawab oleh Ferry tadi bahwa perlu kita pertimbangkan kesejahteraan hewan ya. Kita harus mempertimbangkan, artinya kalau berbicara dengan kesejahteraan hewan, kita tidak perlu memperlakukan secara kasar pada ternak ya. Sebelum ternak dipotong, kita harus melakukan usaha dulu, sehingga tidak mempengaruhi terhadap kualitas daripada daging. Lalu yang berikutnya, ya, selain kita mempertimbangkan kesejahteraan hewan, dalam proses pemotongan ternak perlu kita ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang seperti apa? Pemeriksaan sebelum dipotong atau namanya antemortem, dan pemeriksaan sesudah dipotong yang namanya pemeriksaan postmortem. Ya. Antemortem itu hal-hal yang perlu kita periksa adalah pemeriksaan secara fisik pada ternak. Pemeriksaan fisik yang bagaimana? Tentunya kita harus melihat dari ternak keadaan matanya, keadaan bulunya, ya, matanya tidak berair, tidak terdapat belerang yang ada pada hidung, ya. Dia punya bulu ternak juga harus cerah, ya. Cara berdirinya juga tidak sempoyongan. Itu syarat-syarat ternak yang siap dipotong. Ya, itu pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum dipotong. Lalu yang kedua, kita melakukan pemeriksaan postmortem. Ya. Pemeriksaan postmortem itu adalah pemeriksaan ternak sesudah dipotong. Nah, yang kita periksa di bagian postmortem itu adalah kita melihat bagian organ dalam. Nah, seperti biasanya kita di Sumba pernah terjadi penyakit antraks pada ternak, ya. Sehingga ternak juga yang mau kita potong atau ternak yang akan kita jual atau sesudah pemotongan daging yang mau kita jual, daging yang mau kita konsumsi, kita harus pastikan betul-betul dia bebas dari penyakit antraks. Makanya waktu pemotongan ternak itu kita periksa organ dalamnya. Salah satu organ dalam yang diperiksa itu adalah bagian limpa. Limpa itu tidak boleh terjadi pada darah, tidak boleh terjadi penebalan limpa. Kalau ada penebalan limpa, ada terjadi peradangan pada limpa, ada kemungkinan kita bisa mengambil satu dugaan bahwa ternak ini ada kemungkinan penyakit antraks. Ya, kita harus hindari. Kalau ternak atau daging yang sudah terkena antraks itu tidak boleh dikonsumsi, karena sifatnya zoonosis, perpindahan penyakit dari ternak ke manusia. Itu harus kita hindari. Penyakit antraks itu tidak ada obat. Makanya ternak yang kita jual, daging yang kita jual, daging yang kita konsumsi, pastikan betul-betul bahwa dia tidak boleh terserang penyakit antraks. Makanya ternak yang sudah kita potong, sampel dagingnya itu kita ambil untuk diperiksa di laboratorium. Salah satunya pemeriksaan antraks. Ya, paham ya saya maksudnya? Lalu yang berikutnya, untuk lokasi pemotongan ternak, biasanya itu harus dekat dengan akses jalan. Harus adanya sumber air. Air itu sangat penting ya. Air itu kebutuhan yang untuk kita menyuci peralatan, menyuci peralatan, menyuci berbagai macam aktivitas kita selama proses pemotongan. Karena kalau tidak ada air ya, terhambat segala aktivitas kita. Karena air itu sangat penting. Lalu yang berikutnya, ada persyaratan ruang pemotongan. Persyaratan ruang pemotongan ini ya, tentunya lantainya harus bersih ya. Dinding ventilasinya harus mudah dibersihkan, harus mudah masuk keluarnya udara,
Lalu juga ruang pembersihan organ dalam juga itu harus terpisah, dan biasanya di RPH itu harus ada lab. Ruang lab itu untuk tujuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel-sampel tadi. Kita takutkan jangan sampai ada penyakit-penyakit yang membahayakan. Nah, lalu di sini persyaratannya ternak itu harus sehat, ternak yang tidak menderita sakit, ternak tidak dalam keadaan lelah. Makanya tadi saya bilang, saat pemotongan ternak itu dia harus dipuasakan, harus diistirahatkan. Seperti yang Ferry bilang tadi, kita harus pertimbangkan kesejahteraan hewan. Karena kalau kita tidak mempertimbangkan kesejahteraan hewan, berpengaruh terhadap terjadinya penurunan mutu daging. Kualitas daging itu tidak terjamin kalau kita tidak mempertimbangkan hal lain. Lalu juga yang terakhir adalah ternak yang terkena penyakit antraks tidak boleh dikonsumsi sampai sekarang. Itu yang paling penting. Karena antraks itu sifatnya apa tadi yang bilang? Perpindahan penyakit dari ternak ke manusia. Itu yang paling penting. Lalu yang berikutnya, pemanfaatan produk yang dihasilkan itu berupa produk utama daripada ternak itu daging, telur, susu, ya. Produk samping daripada ternak ada bulu, ada tulang, ada kulit, ya. Lalu pemanfaatannya itu dalam kehidupan keseharian kita, baik itu produk utama maupun produk sampingan pada ternak, semuanya itu memiliki manfaat. Bahkan di pandangan masyarakat tentang peternakan, daging dalam pemanfaatan sebagai sumber protein hewani. Itu yang ada dalam pandangan masyarakat. Unik. Orang bilang, oh badan kita masih harus makan daging. Oh bagaimana supaya memenuhi kebutuhan nutrisi kita harus makan daging? Karena di daging itu berbagai macam kebutuhan nutrisi itu ada. Komposisi nutrisi baik itu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan lain sebagainya itu semua terdapat di daging. Apalagi terkait dengan protein. Sehingga ya pandangan ini seperti tadi saya katakan bahwa pemanfaatan sebagai sumber protein. Tapi yang menjadi catatan bagi teman-teman, selain daging tadi itu memiliki nilai gizi yang baik, ya, ini juga memiliki masalah. Masalahnya apa? Oh ternyata di daging ini dia sifatnya perisable. Salah satu bahan pangan yang sifatnya perisable itu mudah rusak, mudah tercemar oleh berbagai macam mikroba yang sifatnya patogen. Yang ada di slide ini dikatakan bahwa sifat daging mudah rusak akibat tercemar oleh mikroorganisme yang sifatnya. Mikroorganisme yang bagaimana? Mikroorganisme yang bersifatnya patogenik seperti apa? Oh ternyata ada bakteri seperti bakteri salmonella, bakteri E. coli, ya. Atau bahkan juga terjadinya penurunan kualitas gizi akibat dari cara penyimpanan kita yang tidak tepat. Contoh sederhana, kalau kita ke pasar membeli daging, pernahkah teman-teman bawa box gitu? Tidak kan? Sebetulnya itu cara penyimpanan. Kalau kita membeli daging tidak membawa box, tidak membawa termos es, tidak mengisi daging dalam kapal pendingin, itu sudah salah dalam metode penyimpanan daging. Kadang-kadang kita membeli daging di pasar, daging kita beli isi di kantong, bahkan juga kantong yang kita pakai sembarang, ya. Kita taruh di plastik warna hitam, di plastik warna kuning dan lain sebagainya. Itu metode penyimpanan yang salah. Lalu juga terkait dengan peralatan yang kita gunakan dalam pemotongan ternak. Kalau secara aturan untuk pertimbangan keamanan, ya, ada istilah orang bilang ASU. ASU itu aman, sehat, utuh dan halal. Ya, menggunakan peralatan misalnya kita pakai pisau yang tidak berbahan stainless. Kita pakai pisau yang berkarat, ya, pisau yang juga tidak tajam, yang tidak berbahan stainless. Itu berpengaruh terhadap kesehatan. Sehingga cara penyimpanan peralatan itu perlu diperhatikan dalam pemotongan, sehingga tidak terjadi kontaminasi silang, baik secara fisik, secara kimia dan mikrobiologi. Lalu yang berikutnya, tindakan yang dilakukan adalah perlunya ada solusi. Solusinya yang bagaimana? Kalau kita melakukan satu penanganan dari penyimpanan yang baik, memperpanjang masa simpan dengan metode pengawetan, mampu menghasilkan produk, ya, seperti sosis, blending, dan produk lain. Saya mau tanya kepada teman, untuk memperpanjang masa simpan daging, kira-kira menggunakan metode pengawetan dan
bisa jawab. Oke, silakan Diana ya. Mari Diana. Lalu itu metode yang sudah dilakukan itu biasa digunakan untuk menentukan. Oke, baik, terima kasih Diana untuk jawabannya. Mari kita berikan aplaus untuk Diana. Baik. Ya, metode yang pada umumnya dilakukan di lingkungan masyarakat, metode pengawetan daging adalah dengan memanfaatkan garam ya. Sama halnya kita di Sumba ya, biasanya kalau kita dapat daging dari tetangga atau biasanya kalau kita pergi di pesta adat, ya, biasanya kita dikasih dagingnya. Nah, salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan atau satu cara untuk meningkatkan mutu daging itu seperti terjadi penurunan itu secara kualitas ya kita memanfaatkan garam. Itu yang paling umum dilakukan. Ya, perlu juga teman-teman ketahui ya bahwa untuk daging ini orang Sumba pada umumnya itu melakukan pengawetan itu menggunakan bahan pengasap. Ya, ada istilahnya orang Sumba Timur itu tolong pahindi. Ya, tolong pahindi itu adalah merupakan daging yang diasapi, yang mana daging segar mereka gantung di atap-atap rumah, lalu di bawah itu dikasih bahan pengasap ya. Terserah mereka mau pakai kayu apa untuk bahan pengasap. Pada intinya ada asap, ada kumpulan asap itu yang sampai menempel di daging yang ditaruh di atap ya. Nah, lalu kemudian daging itu biasanya disimpan dalam jangka waktu yang lama. Itu lupa ini. Itu sudah sering dilakukan oleh para nenek moyang, ya. Sudah dari zaman dahulu itu sudah begitu. Bahkan sampai sekarang juga ada daging asap di NTT. Orang bilang nggak afdol kalau kita ke NTT kalau kita makan daging asap. Daging asap itu biasanya ada salah satu produk namanya sedi, ya, baik itu sedi dari babi atau sedi dari sapi. Itu mereka menggunakan metode pengasapan. Bagaimana cara untuk memperpanjang, cara untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari daging, mereka menggunakan bahan pengasap yang namanya kayu besar, bahan pengasap khusus seperti itu. Nah di sini berbicara tentang pengawetan daging dalam lingkungan masyarakat, bahan pengawetan apa yang akan kita buat? Apakah ada lagi mungkin yang menambah cerita tentang pengalaman? Ada? Yang lain? Beberapa bahan yang digunakan sebagai bahan pengawet berarti selain dari kesambi ada juga tempurung kelapa. Ya, saya bersama mahasiswa peternakan sudah dari tahun 2019 kita sudah mengkaji terkait dengan bahan-bahan pengasap. Kita sudah banyak meneliti, baik penelitian, pengabdian ya, terkait dengan meningkatkan mutu daging, baik itu daging sapi, daging ayam, daging bebek, telur itik, telur ayam kampung, ayam ras, mungkin menggunakan bahan pengasap. Kita sudah banyak meneliti terkait dengan tempurung kelapa, penggunaan santan kemiri, penggunaan sekam padi ya, untuk mengawetkan daging. Kita gunakan kayu kesambi, daun kesambi, tempurung kelapa, tombol jadu juga kita sudah meneliti. Mungkin teman-teman kalau mungkin sebentar punya waktu, Anda bisa buka di Google Scholar. Tinggal ketik saja ibu nama Yesi Tauhina, itu akan muncul ibu punya penelitian, publikasi bersama mahasiswa, bahkan saya sendiri juga dengan rekan-rekan dosen yang lain, kita mengkaji terkait dengan penggunaan bahan pengasap. Kita mengawetkan daging itu dengan menggunakan bahan pengasap yang berbeda seperti ini. Nah, di sini bahan pengasap itu tentunya memberikan dampak yang baik. Ya. Dampak yang baik seperti apa? Dia pengaruhnya terhadap organoleptik. Misalnya kita pakai kayu kesambi untuk bahan pengasap. Kayu kesambi itu dia mengandung fenol yang tinggi. Fenol itu dia memberikan warna yang merah kecoklatan pada dendeng. Atau teman-teman pernah lihat sei ya? Pernah makan sei ya? Sei itu kan dia warnanya merah kecoklatan. Nah, yang memberikan warna merah kecoklatan itu dari senyawa yang ada dari kayu kesambi yang namanya fenol. Fenol itu selain memberikan dampak warna merah pada daging, dia juga berfungsi sebagai antioksidan yang bagus ketika dia masuk dalam tubuh. Antioksidan itu fenol itu dia menangkal radikal bebas yang masuk. Misalkan ada senyawa-senyawa yang berbahaya yang masuk ke tubuh kita, ketika kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi, dia tangkap. Ibaratnya kita suruh senyawa yang tidak bagus keluar.
Itu namanya manfaat dari fenol atau antioksidan. Lalu yang berikutnya juga memperpanjang masa simpan produk. Dia dia berperan sebagai antimikrob. Jadi macam tadi ada mikroba salmonella, E. coli, ya, yang nempel di daging. Tetapi ketika ada fenol, dia suruh ini mikroba ini keluar, sehingga daging tadi itu bisa awet. Kita bisa simpan dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Saya dulu melakukan penelitian memanfaatkan tepung kelapa, memanfaatkan madu. Saya melakukan pengolahan dendeng dan itu bisa disimpan dalam jangka 6 bulan sampai 1 tahun. Itu waktu penelitian di S2 saya. Bahkan kemarin juga saya bersama mahasiswa melakukan penelitian juga. Mereka sudah sebagian sudah jadi sarjana. Kita menggunakan bahan-bahan mengasap tadi itu dagingnya awet, tidak rusak dari itu. Seperti itu gambaran-gambaran itu kita menggunakan bahan-bahan mengasap. Nah di sini perlu teman-teman tahu bahwa manusia ini, kita semua ini pasti hobi yang namanya konsumsi daging asap, betul tidak? Daging yang kita panggang, suka tidak makan daging yang dipanggang? Ayam lalapan, suka tidak? Dibakar, dipanggang, suka? Ya. Perlu teman-teman tahu bahwa di daging yang diasap, daging yang dipanggang, memang cita rasanya enak, ya. Sangat enak sekali. Tapi ada satu yang membahayakan. Yang membahayakan itu adalah daging yang diasap dia mengandung senyawa yang sifatnya kanker, menyebabkan kita kanker. Senyawa apa? Senyawa namanya PAH. PH itu polisiklik aromatik hidrokarbon. Kalau teman-teman lihat ini, kami sudah menggunakan teknologi pengasapan. Kami tidak gunakan lagi ini pengasapan secara tradisional, tapi kami menggunakan ini asap cair. Ini asap cair yang kami teliti bersama mahasiswa yang kami hasilkan. Kebetulan ibu punya alat untuk menangkap asap, jadi biasanya kita kumpul di kayu kesambi, kita kumpul di pengol jagung, segala macam bahan pengasap kita bakar, lalu kegiatannya dulu kita menangkap asap. Saya punya alat, saya rancang sendiri alatnya, dan hasil yang kita sudah rancang alatnya tadi itu ya asap cair ini. Jadi teknologi tidak perlu lagi kita bakar ini daging ini dengan cara tradisional. Kita sudah pakai pengasapan modern. Dagingnya kita celup di sini, tinggal kita jemur atau kita goreng, ya sudah dagingnya berasa asap. Dan tinggal siap kita konsumsi. Ibaratnya sambil kita main tiktokan ya, sambil kita tidur ya, tiba-tiba sudah jadi daging asap. Tidak perlu kita harus pergi, Rasul bilang kita harus akui ini. Kita harus terjemah, tidak perlu. Kita pakai teknologi. Tetapi ya tadi, ya, kalau asap cair itu dia mengandung senyawa kanker, ya. Naphthalene, asenaten, phenanthrene, benzoapiren. Teman-teman mungkin pernah panggang daging, ada yang hangus-hangus, yang hitam-hitam itu di daging itu pernah lihat ya? Nah itu pH polisiklik aromatik hidrokarbon. Ketika kita konsumsi yang berlebihan, senyawa ini yang masuk dalam tubuh. Senyawa ini sifatnya kanker. Makanya kalau teman-teman pernah membaca jurnal, kebanyakan orang meninggal, kebanyakan orang penyakit kanker karena mengkonsumsi daging-daging yang besar. Artinya tidak dengan pertimbangan. Kalau asap langsung ini teman-teman bisa lihat, dia punya takaran kanker ya. Nah, takarannya 395, asenaten 508, phenanthrene 24 dan seterusnya. Benzoapirennya paling bahaya. Tidak dapat. Sementara saat konsumsi tidak boleh lebih dari 10. Jadi kalau kita konsumsi langsung bahaya. Dan dari hasil penelitian saya ketika kita menggunakan asap cair dan burung kelapa ini, teman-teman lihat di benzoapiren ini tidak boleh lebih dari 10. Artinya dengan kita menggunakan alat yang saya rancang, mendapatkan ini konsumsi benzoapiren ini masih aman, tidak melebihi dari 10. Kalau kita bandingkan dengan pengasapan langsung kita tahu. Artinya aman kita konsumsi ketika kita menggunakan asap cair. Dan yang berikutnya juga benzoapiren juga dia hebat. Kalau di sana itu 20. Ya. Hasil penelitian di orang lain ada yang ini yang sudah skala industri, yang 0, yang referensi. Ini sudah skala industri yang sudah menggunakan peralatan penangkap asap itu yang sudah bunyi jutaan, ratusan juta alat. Jadi itu terkait dengan asap cair.
Lalu hasil penelitian perlakuan asap cair itu dalam jangka 3% itu bagus ya. Bagus untuk kesehatan. Ya, mungkin itu terkait dengan materi kita. Lalu pertemuan yang akan datang di subjek MK yang ketiga, kita mampu menjelaskan metode pemasakan dan kualitas daging. Kita akan praktek terkait dengan pengolahan asap cair dan kita melakukan pengolahan daging dengan menggunakan asap cair. Dan pada kesimpulan dari mata kuliah ini, pengolahan daging secara berkelanjutan menjadi peluang dalam menjalankan kewirausahaan di bidang peternakan khusus dalam pengolahan hasil ternak dengan penanganan dan pengolahan yang baik kebutuhan protein hewani bagi masyarakat terpenuhi dengan pertimbangan produk yang hasil aman, sehat, utuh, dan sehat. Demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Mari kita berikan aplaus. Demikianlah rangkaian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang pengajaran ini saya sampaikan. Saya atas nama Yesita Muina mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.